Perkataan seorang penyair, nasid. Jadi ketika syariat puasa pernah dibebankan kepada orang terdahulu, kemudian dibebankan kepada kita menjadi suatu kewajiban, kita tidak terlalu berat. Kenapa, Pak? Karena ternyata bukan kita saja yang pernah diberikan beban ini. Nah, bisa dipahami? Ayo ikhwan. Nah, ada sebagian mengatakan iya, persis dengan kita, tapi mayoritas ulama tidak demikian. Taib, ayo ikhwan. Kemudian puasa, siapa yang tahu? Puasa diwajibkan kapan? Man ya'rif mata furida as-shaum. Kapan puasa diwajibkan? Yang bisa ana belikan takjil. Ada takjil tambahan dari ana, ha? Yang ayo. Pertanyaannya ada puasa. Puasa Ramadan. Kapan diwajibkan? Ayo ikhwah, antum ketika antum pelajari itu faedahnya belajar sirah. Belajarlah ketika orang yang belajar sirah, ketika belajar fikih, belajar hadis akan nyambung dan bagus sekali pemahamannya dia. Karena runut. Antum ketika baca hadis ya akhi, hadis ini kapan terjadinya? Antum tahu ketika tahu belajar sirah. Oh, hadis ini terjadi di perang Badar di tahun sekian, dalam perang Hudaybiyah, dalam akad ini perjanjian Hudaybiyah. Indama tata ketika kita belajar fikih, ketika kita belajar hadis, pemahaman kita akan sangat bagus. Sama tahu? Tapi ana mau tanya aja, salat kapan diwajibkan? SMA kelas 1, masa enggak ada yang tahu? Salat. SMA kelas 1. Kelas 2, kelas 3 apa lagi? Apa? Ketika itu kejadian. Anda tanya kapan? Kapan itu bertanya tentang waktu. Baik. Kejadian Isra Mi'raj terjadi kapan? Oke, Anda dekatkan pemahaman. Dahulu sebelum ada penanggalan, semua cerita, semua kasus-kasus itu akan dikaitkan dengan kejadian terbesar di tahun itu. Makanya kenapa, kapan Rasulullah lahir? Kenapa ketika di dalam sejarah tidak disebutkan detail Rasulullah lahir di tahun gajah? Karena di tahun itu kejadian terbesarnya adalah kejadian fil. Paham ya? Maka dikaitkanlah Rasulullah lahir ketika tahun gajah. Salat terjadi pada kasus Isra Mi'raj. Ada pertanyaan, Isra Mi'raj kapan? Setahun sebelum hijrah. Puasa, ada yang tahu? Di tahun kedua setelah hijrah, tepatnya di bulan Sya'ban, sebelum perang Badar. Paham? Itulah diwajibkan apa? Diwajibkannya puasa Ramadan. Ulama perbincangan panjang dengan para ulama, apakah ada kewajiban puasa sebelum puasa Ramadan? Kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya ada. Sebelum puasa Ramadan itu ada puasa apa? Asyura. Kemudian datanglah kewajiban puasa Ramadan yang menghapuskan kewajiban puasa Asyura. Dan pensyariatan puasa Ramadan ini tidak
langsung pada level yang kita berada pada hari ini. Tapi dia melalui 3 tahap. Tahap yang pertama, dia diwajibkan tapi dengan sistem boleh puasa, boleh tidak puasa. Pilihan. Dia tetap harus puasa, tapi boleh berpuasa. Boleh orang tidak berpuasa kalau mampu. Tapi apabila boleh juga dia tidak berpuasa, tapi dia harus mengganti dengan bayar fidyah. Dan inilah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang yang mampu puasa. Fidyatu ta'amu miskin. Maka dia mampu tapi tidak mau puasa, maka boleh nanti apa? Dia tidak puasa tapi dia wajib mengganti dengan bayar fidyah. Ini awal-awal. Kemudian apa? Datang fase yang kedua. Fase yang kedua, barang siapa mendapati bulan Ramadan, melihat bulan harus puasa. Tapi ketika masuk waktu berbuka, batasan dia boleh makan dan minum itu apabila dia belum tidur malam. Jadi level yang kedua, tidak ada lagi pilihan. Kalau kamu tidak bisa, tidak mampu, kalau kamu mampu puasa, boleh boleh nggak puasa tapi diganti tidak. Wajib semuanya puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Semua harus puasa. Tapi apa? Pada level kedua ini, pada saat nanti waktu buka puasa, dia boleh makan, minum, melakukan hal yang membatalkan, tapi selama belum tidur malam. Tapi kalau sudah tidur malam, maka walaupun masih malam, sudah haram lagi. Ini di level kedua. Diceritakan dalam sahabat namanya Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah. Jadi dia pekerja. Capek ya. Di ladang kerja. Jadi subhanallah. Kerja, kuli, kerja di ladang, tetap cari nafkah di bulan Ramadan. Tapi tidak menghalangi dia untuk menjalankan puasa Ramadan. Apa? Dia pulang ke istrinya, pas pulang ada takjil enggak lah bahasa kita? Istrinya bilang enggak ada. Ya udah kamu tunggu sini, saya belikan takjil lah. Buatkan takjil atau belikan takjil. Dalam hadis itu yang penting dia ngambil. Entah beli, entah masak. Jadi Sirma bin Qais nunggu. Qais bin Sirma ini nunggu dia. Karena kelelahan seharian kerja, dia akhirnya tertidur. Tertidur, datanglah istrinya. Istrinya udah bawa makanan untuk makan. Karena lihat dia tertidur, dia langsung haibatan lak. Aduh, rugi kamu. Bang, Ismail, rugi kamu. Kenapa? Dia belum makan apa-apa, ternyata sudah tertidur. Kalau sudah tertidur, maka dia tidak boleh makan, haram makan. Dia harus menahan diri sampai besoknya lagi. Ternyata siang harinya nggak kuat dia. Nggak kuat. Laporlah dia ke Nabi SAW. Udah. Siang hari, karena dia harus tahan lagi. Lapar mau makan malah ketiduran. Ya tahan lagi. Tahan sampai tengah hari dia nggak kuat, dia lapor ke Nabi SAW. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Senang, para sahabat senang. Karena apa? Walaupun sudah tidur, mereka bebas makan. Ketika itu tidak boleh tidur dulu. Makan kalau mau makan, makan sepuasnya. Karena kalau sudah tidur, terlarang lagi. Harus nahan diri. Ini level yang kedua. Kemudian level yang ketiga, yang setelah turun kulu washrabu, maka
model puasa yang kita lakukan hari ini. Paham ya? Model puasa yang kita lakukan hari ini. Baik, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fikih puasa terringkas dalam satu definisi, yaitu kalau kita definisi yang mudah-mudah saja, al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Baik, ini pecahannya. Inti puasa ada dalam pembahasan ini. Anak akan pecah-pecah pembahasannya agar selesai fikih puasa. Yang pertama, yang ingin Anda bahas adalah bagaimana cara mengetahui masuknya bulan Ramadan. Tapi kita sudah tahu bahwasanya bulan Ramadan diwajibkan pada tahun kedua bulan Sya'ban sebelum perang Badar. Baik. Bagaimana kita tahu masuknya bulan Ramadan? Bagaimana? Anda mau tanya bagian sini. Antum tahu bulan Ramadan dengan cara? Apa? Ini apa? Dengan? Antum di belakang. Kalau kelas 2, SMP, kelas 3 itu anak sering kajian tentang fikih puasa. Dengan? Atau bahkan di Bidayatul Mutafaqih sudah belajar, akhi. Bab siang. Daurah. Sudah bab apa antum daurah? Sudah bab apa daurah antum? Fikih-fikihnya. Bab apa? Antum daurah ini. Sudah bab apa antum? Sahal. Sudah bab apa? Antum pelajaran antum di kelas sudah bab apa? Bab? Baik. Bab muamalah. Sudah lewat bab puasa. Kita mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan munculnya hilal. Anda mau tanya apa hilal itu? Antum, sahal. Apa hilal itu? Bulan Sabit. Mumtaz. Dalam Islam, masuk dan keluarnya bulan itu hanya dengan 2 cara. Tidak ada cara yang ketiga. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian li ru'yah, karena melihat hilal. Wa aftiru, dan beridul fitrilah kalian. Lebaranlah kalian li ru'yatihi, karena melihat hilal. Dan bulan di dalam Islam hanya ada 2 kemungkinan. Tidak kurang dari 29, tidak lebih dari 30. Dan hilal itu akan terlihat dimungkinkan terlihat pada bulan pada tanggal berapa? Pada tanggal berapa? udah nggak kelihatan hilal. Kalau orang mau lihat besok terjadinya bulan, besok mau lihat hilal tanggal 29 malam. Paham ya? Jadi kalau Ramadan, sebelum Ramadan bulan apa? Berarti tanggal 29 Sya'ban maghribnya itulah waktu melihat hilal. Karena Nabi pernah mengatakan apa? Asyahru kada. Nabi pernah mengatakan bulan itu kada. Nabi 3 kali. 1, 2, 3. Berarti berapa? 30. Kemudian di waktu yang lain Nabi pun mengatakan asyahru kada, kemudian Nabi melipat salah satu jarinya. Berarti bulan tidak lebih dari 30, tidak kurang dari 29. Itu dalam Islam, dalam hitungan Islam. Makanya antum harus paham, ketika baca kitab fikih, wajib zakat
1 tahun. Dia harus sudah sampai haul, sudah melewati 1 tahun. 1 tahun apa? Bukan 1 tahun kalender yang kita pakai, tapi kalender Hijriyah. Paham? Zakat pun sama. Makanya antum kalau baca kitab fikih, hadis, baca Al-Quran, 1 tahun yang dimaksud Hijriyah. 1 bulan Hijriyah. Nah, bisa paham ya? Jadi tanggal 29 Hijriah, pemerintah memberikan tugas. Kamu lihat hilal. Cari hilal. Dan mayoritas para ulama mengatakan, apabila ada satu saja orang terpercaya melihat hilal, dia lihat benar-benar hilal terlihat, orang ini terpercaya, maka sudah bisa ditetapkan masuk 1 Ramadan dengan 1 persaksian saja. Abdullah bin Umar pernah suatu ketika, orang berusaha lihat hilal, dia berusaha lihat hilal. Setelah lihat, nah ini ilmu. Ketika lihat hilal, bukan ribut di luar. Abdullah bin Umar setelah tahu lihat hilal, dia bukan ribut. Bikin vlog sendiri, ribut kemana-mana, ke wartawan, enggak. Ketika dia tahu lihat, dia laporkan kepada Nabi kepala negara. Dialah yang menentukan nanti besok sudah masuk atau tidak. Bukan dia ribut sendiri. Abdullah bin Umar datang kepada, ya Rasulullah, saya sudah lihat. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, adalah orang terpercaya. Fiqh. Benar. Berilmu. Rasulullah mengatakan, besok kita puasa. Besok kita puasa. Faham ya? Hanya dengan ru'yah 1. Bisa memahami? Dan masuknya, cara yang pertama dengan melihat hilal. Kalau tidak terlihat hilal, karena hujan, karena mendung yang tebal, atau karena bulannya terhalangi, maka cara yang kedua, bulan Sya'ban tadi 29 digenapkan menjadi 30 hari. Paham? Jadi kalau tidak kelihatan hilal, maka bulan digenapkan jadi 30 hari, lusanya adalah tanggal 1 Ramadan, karena tidak ada 31 Sya'ban. Paham ya? Baik. Terus bagaimana caranya Ustaz? Sautik. Rekis mai. Baik, ana tanya. Hilal itu munculnya di mana? Antum, ini SMP ini, kelas 3. Munculnya di mana hilal? Ajib ya, anta. Sama di mana? Tengah, kiri, kanan, timur, utara, selatan, barat. Orang bingung di sini. Ayo cepat. Hilal, kalau mau lihat hilal nanti di timur. Jam kapan? Pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Tengah malam jam berapa? Habis maghrib. Ya enggak ono hilalnya habis maghrib. Kapan antum? Antum di sini. Ini SMA. Kapan hilalnya dilihat? Antum ya, hilal kapan dilihat? Sore, kapan? Anta ثانوي. خلاص انتهى باب الصيام صح؟ متى؟ Kok sama orang bingung juga di sini. Ayo jawab. Kif antu ahi? Antum mana ya Salami? Kelas 2 mana kelas 2 lah. 2, antum kapan? Dia munculnya timur, barat, selatan.
timur, utara, selatan, barat. Di mana munculnya? Di mana munculnya? Kapan? Andi, ayo. Oh lah, mana ente? Antum fasih, lihatnya di timur. Antum, Fatih, lihatnya di barat lah. Orang terbenamnya matahari di barat, gimana timur ente? Ya syabab, ya syabab, rakis. Ikhwani, antum perhatikan. Itulah sekarang itu anak-anak taunya itu main HP. Antum nggak ngerti alam ya. Terbenamnya matahari bukan terbenam di timur. Kiamat kita. Terbenam di mana? Barat. Hilal itu terlihat proses terbenam. Tanggal 29 setiap bulan ketika waktu maghrib proses terbenam. Itulah dia terlihat. Paham ya? Baik. Rakis mai. Tunggu. Di mananya? Baik, di mananya? Ada yang tahu di mananya? Di barat. Barat di mananya? Bingung kan? Itu muskilahnya antum ya. Di cakrawala atau di kita ufuk. Bingung lagi. Ufuk apa Ustaz? Ufuk itu cakrawala. Cakrawala juga antum tidak tahu, wallah alam. Jadi antum kalau ketahui seolah-olah langit dengan bumi ketemu. Itu kalau lihat ketika kita di santai di laut, kita lihat ujungnya laut, seolah-olah laut dengan langit ketemu. Ada? Itulah namanya ufuk. Disitulah kita bisa. Jadi kalau kita di padang pasir, seolah-olah padang pasir ketemu, itulah namanya ufuk. Cakrawala. Paham ya? Disitulah. Tanggal 29 setiap bulan kita melihat di situ. Kapan ini bulan baru? Jadi misalkan mana? Ini matahari, ini bulan. Tahtat ila tarkis. Likai tafham. Misalkan ini ufuk cakrawalanya. Ketika Sudah. Misal ini matahari ya. Atau ini matahari lah, besar. Bulannya kecil. Mana mau tanya? Siang hari, bulan dan matahari di mana? Tanggal 29 pagi. Bulan di mana? Matahari di mana? Di timur, orang jalan nanti. Di timur mana ya? Di timur, jadi di timur dia jalan. Terus gerak. Ustaz, siang hari nggak kelihatan bulannya kalah sama cahaya matahari. Terus dia jalan, bergerak. Nanti sampai mendekati maghrib. Nah di maghrib ada beberapa kemungkinan. Tatat anturak. Ini ufuk ya. Karena misalkan ini ufuk. Yalah, ufuk. Kalau matahari dengan bulannya masuk barengan di ufuk, maka secara ilmu falak dipastikan besok
tidak mungkin terlihat hilal. Besok tanggal 30 Sya'ban tidak terlihat hilal. Karena kalau masuknya barang udah pasti tidak kelihatan. Oke? Atau bulannya masuk duluan. Mataharinya masih di atas ufuk. Jadi inilah dalam istilah ilmu falak namanya bulan di hilal di bawah 0 derajat. Dalam ilmu falak, garis cakrawala ini namanya garis 0 derajat. Jadi kalau bulannya masuk duluan, matahari belakangan, mustahil terlihat hilal. Besok sudah pasti tanggal 30. Lusanya baru masuk. Baik, kan? Ingat, masuk belakang barengan tidak akan terlihat, atau bulannya masuk duluan belakang. Paham ya? Yang mungkin terlihat adalah apabila matahari masuk duluan di cakrawala, di ufuk, kemudian bulannya belakangan. Nah, bulan belakangan ini ada banyak kemungkinan. Apabila bulan ini di atas 3 derajat Celcius, maka kemungkinan besar hilal akan terlihat. Tapi kalau di bawah 2 derajat, 1 derajat sulit. Paham ya? Intinya Anda ingin mempermudah. Kalau dia mataharinya masuk duluan, bulannya belakangan, dan tingginya di atas 3 derajat, itu akan kelihatan hilalnya. Harus kelihatan. Tapi kalau di bawah 2, 1, tidak akan terlihat secara ilmu falak. Bisa pahami? Nah, jadi ketika dia masuk nanti kelihatan tuh. Tapi kalau misalkan di atas 3 derajat Ustaz, tapi mendung, otomatis tidak kelihatan. Harus memang cahayanya terang, tidak ada mendung. Paham ya? Nah, Paham antum semua? Oke. Bisa paham? Ana harap antum semua paham. Jangan sampai antum tidak tahu apa itu ufuk. Antum tidak tahu perpindahan Islam, proses-proses seperti itu sengaja terkadang ana detailkan ayolah ikhwah. Karena terkadang antum baca kitab fikih tapi nggak ngerti apa maksud. Paham ya? Aneh kan? Ustadz, lihat hilal. Kapan? Jam 12 siang. Ente Taib. La urid an akula syai'an. Ustaz, ana lihat hilal tengah malam. Antum wajib ke puskesmas terdekat. Paham ya? Taib. Paham? Jadi harus dikasih apa? Dilaporkan jadi ketika sudah lihat, oh kelihatan hilal. Dan ini butuh di mana? Harus memang satu orang yang jeli, orang yang biasa hidup dengan alam. Kemudian apa? Orang yang amanah, matanya sehat. Kalau ada matanya baru baru sholat asar, selesai sholat asar dong. Oh, ana udah lihat hilal Ustaz. Ternyata embun yang ada di mana? Kacamatanya. Wah, itu kan hilal itu. Paham ya? Itu tahtat ila. Baik. Pembahasan berikutnya. Bagaimana apabila ini dibahas di dalam fikih. Apabila ada orang melihat real, dia melihat memang benar-benar terlihat hilal. Orangnya terpercaya, dia benar-benar melihat hilal, bukan kayak tadi ya, yang apa, pakai kacamata. Benar-benar dia terlihat hilal, kemudian dia laporkan ke pemerintah, atau dia laporkan kepada orang yang ditugaskan oleh pemerintah. Pak, saya lihat hilal.
benar. Tapi pemerintah enggak. Ditolak persaksiannya. Padahal real dia lihat hilal. Bagaimana? Para ulama berselisih 3 pendapat tentang orang. Yang pertama, disebutkan bahwasanya dia berpuasa dengan hilal dia, dan dia membatalkan Idul Fitri dia beridul Fitri sembunyi-sembunyi agar tidak menyelisihi masyarakat umum. Ini mazhab yang pertama, dan ini dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Jadi orang yang melihat hilal kemudian ditolak persaksiannya, maka kata para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hazm dan lain-lain, mereka mengatakan dia tetap puasa. Tapi nanti Idul Fitrinya sembunyi-sembunyi agar tidak menyelisihi masyarakat umum. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syahida minkumus syahra. Barang siapa yang melihat, mempersaksikan, atau kemudian Nabi mengatakan sumu li ru'yati, dia melihat. Pendapat yang kedua, mayoritas para ulama bahwasanya dia berpuasa dengan hilal dia, tapi dia tidak boleh beridul fitri kecuali bersama umumnya masyarakat atau umumnya masyarakat dengan pemerintah setempat. Dan pendapat ini dipilih oleh mayoritas para ulama dan dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi kalau ada orang ditolak persaksiannya, kemudian dia dan dia terpercaya, dia benar-benar melihat hilal, maka dia harus berpuasa dengan penglihatan dia. Karena sumu li ru'yati, dia melihat, tapi ditolak persaksiannya. Tapi nanti ketika Idul Fitri, jangan dia beridul fitri kecuali bersama masyarakat umum. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pendapat ketiga, ini riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, dia tidak berpuasa, dia tidak boleh berpuasa dengan ru'yanya dia, dan dia juga tidak boleh Idul Fitri kecuali dengan masyarakat. Dia harus berpuasa dengan umumnya masyarakat, dan dia harus beridul fitri dengan umumnya masyarakat. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, saumukum yauma tasumun. Puasa kalian adalah ketika kalian yauma tasumun. Kalian berpuasa bareng-bareng. Lihat, saumukum yauma tasumun. Domirnya apa? Jamak. Wa fitrukum yauma tuftirun. Dan kalian beridul fitri dengan idul fitri bersama masyarakat. Dan kata asy-syahr. Asy-syahr itu terambil dari kata asy-syuhra. Syuhra apa maksud syuhra? Diketahui oleh banyak orang. Yang lain tidak tahu, kok antum doang yang tahu. Ini muskilah, kata Ibnu Taimiyah. Karena syahr itu sesuatu yang ma'ruf. Nah, Allah alam, pendapat yang ketiga ini ana lebih condong. Karena puasa itu adalah ibadah jamaah. Dan Rasulullah SAW selalu mengaitkan dengan apa? Mengaitkan dalam hadis tadi bersama jamaah, bersama kaum muslimin. Juga seperti ini. Kalau ada orang melihat, contoh. Kalau ada orang melihat, kapan orang haji? Bulan? Orang wukuf di Arafah tanggal berapa? Bulan apa haji? Rutinitas haji full itu. Bulan Dzulhijjah. Oke. Ada orang lihat, kata para ulama, kalau ada orang melihat bulan Dzulhijjah, tapi ditolak. Belum masuk bulan Dzulhijjah. Terus dia hitung sendiri. Oke, saya tanggal 1 Dzulhijjah menurut saya. Tapi menurut pemerintah belum. Otomatis tanggal 9 Dzulhijjah, waktunya wukuf di Arafah, hal huwa yaqif binafsihi au yaqif ma'al jamaah.
Enggak ada ulama mengatakan antum wukuf di Arafah sendirian. Sepi, tapi aneh sendiri. Paham ya? Karena wukuf itu bersama jamaah. Paham ya? Dan ini pendapat yang lebih selamat. Oleh karenanya, dan lebih menjaga persatuan. Ketika kita bagaimana Ustaz? Kita lihat apa yang ditentukan oleh pemerintah. Ketika pemerintah mengatakan besok puasa, kita puasa. Itu. Karena ibadah jamaah dan ibadah ini sudah ditugaskan oleh negara kita kepada satu kementerian khusus, yaitu Kementerian Agama. Apa yang ditentukan oleh Kementerian Agama kita ikuti. Mereka mengatakan besok puasa, kita puasa. Besok Idul Fitri, kita ikuti mereka. Karena Rasulullah mengaitkan apa? Mengaitkan puasa ini dengan bukan hanya ibadah individu, tapi ada kaitannya dengannya. Saumukum yauma tasumu. Bisa dipahami? Nah. Pembahasan berikutnya. Dalam takrif yang Anda sudah sebutkan, puasa mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya apa? Tenggelamnya apa? Afkar? Matahari. Bukan fajar. Terbitnya fajar shadiq, tenggelamnya matahari. Taib. Kalau di pembahasan fikih salat, fajar shadiq, terbitnya fajar shadiq berarti menunjukkan masuk waktu. Kalau antum buka di kitab fikih enggak ada ya. Mulainya dari azan subuh berbuka dengan azan maghrib, enggak ada di kitab fikih kayak gitu. Enggak akan pernah antum temukan di kitab fikih. Dia akan mengatakan min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syams. Ikatan ilmu seperti ini ada faedahnya. Kenapa? Kalau di negara kita yang perputaran siang dan malamnya ini normal, karena berada di garis khatulistiwa, tapi nanti ada negara-negara yang antara siang dan malamnya itu tidak imbang. Di Eropa, di Afrika, di mana? Di Rusia, di kutub. Yang terkadang di Rusia ada orang Indonesia. Dia bikin vlog gitu. Dan guys, saya mau buka puasa. Habis buka puasa, taraweh, habis taraweh sahur lagi. Kalau nggak salah, malamnya cuma 2 jam, siangnya 22 jam. Kalau nggak salah ya. Bagaimana itu? Bagaimana puasanya? Malamnya, siangnya 22 jam, siangnya 22 jam, malamnya cuma 2 jam. Gimana puasanya? Puasa normal, terbitnya fajar shadiq, tenggelamnya matahari. Kuat, masih hidup orang itu. Kebalikannya sama, kalau ada orang siangnya cuma 2 jam, malamnya 22 jam, alhamdulillah. Jogging, pulang, bawa takjil. Jogging, beli takjil, pulang, berbuka. Paham ya? Kata para ulama, selama masih ada terpisahkan siang dan malam, maka dia berpatokan kepada terbitnya fajar shadiq, tenggelamnya matahari. Ustaz, bagaimana kalau yang 22 jam siangnya itu dia nggak kuat? Kalau memang tidak kuat, maka dia bisa diganti di hari-hari yang lain. Paham ya? Nah, jadi muskilahnya begini. Bagaimana dengan daerah kutub? 6 bulannya siang terus. 6 bulannya malam terus. Ada. Jadi ketika posisi matahari begini. Posisi begini. Matahari ketika di sini, otomatis di sini siang, ini bumi. Di sini matahari posisi. Otomatis di sini siang, terus di sini, yang di daerah sini, otomatis apa? Dia garis khatulistiwa. Kalau garis khatulistiwa kan normal, condong normal kayak kita.
Siang dan malamnya apa? Condong normal. Nah, bagaimana puasanya orang yang siang terus? Atau malamnya, atau malam terus selama 6 bulan. Gimana? Puasanya sama puasa. Gimana puasanya? Hah, Rex. Gimana puasanya? Hah? Puasa ke negara lain. Oh, berarti kosong negara itu nanti. Misalkan di Rusia, orang Rusia pindah ke Indonesia. Gitu. Oh, waktunya. Jadi, ada beberapa opsi. Yang pertama, dia bisa mengikuti waktu negara terdekat. Waktu normal negara yang terdekat dengan dia. Misalkan kalau kita negara terdekat kita Malaysia, kita yang terkena seperti itu kita ikut jamnya Malaysia. Malaysia jam berapa maghribnya, jam berapa subuhnya. Itu patokan kita. Jadi siang jam berapa? Oh, kita buka TV-nya Malaysia. Berarti siapa? Kan lagi kita misalkan malam terus. Oh, sekarang udah subuh. Waktu subuh udah berhenti. Ke malam terus. Nanti kalau waktunya buka puasa, tetap malam. Sama kasusnya seperti sholat, sebab. Sama seperti kasusnya sholat. Ingat, dalam pembahasan fikih sholat, Anda pernah terangkan nggak tuh di kalian? Dajjal nanti kan dia akan berada di muka bumi ini selama 40 hari. Menjelajah seluruh dunia ini. 40 hari. Satu hari pertama seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Hari pertama seperti 1 tahun. Para sahabat tanya, cerdas sahabat. Mereka enggak takut, oh hari pertama bagaimana kita. Mereka enggak gimana. Subhanallah, mereka berpikir, gimana kita sholatnya Rasulullah. 1 hari yang seperti 1 tahun ini, kita sholatnya gimana? Gimana sholatnya, Azka? Hah? Berapa kali sholatnya? Berapa? Ya, berapa? Berapa kali? 5 kali. Berarti sholat subuh 3 bulan lagi baru sholat zuhur gitu. Hah? Setelah 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, baru 2-3 bulan lagi baru sholat asar. 3 bulan lagi baru sholat maghrib. Kem, berapa kita sholat? 5 kali. Siapa yang bisa kasih jawaban lebih dekat lagi? Sholat normal. Sebagaimana kita sholat 1 tahun, bukan 5 kali. Sebagaimana kita sholat 1 tahun di situ. Nabi mengatakan, kalian kira-kirakan. Fakduru. Jadi apa? Orang yang, bagaimana tata cara sholat orang yang ada di kutub tadi? Malam terus. Dia malam terus, tapi kan jam perputaran jamnya kan normal. Ngerti? Dia 6 bulan malam terus. Tapi apakah jamnya jadi lambat jalannya? Jalan detiknya normal. Dilihat, oh jam 4, sekarang sudah jam 4 subuh. Walaupun malam, sholat subuh. Sekarang jam 12 siang. Jam 12, berarti sholat zuhur. Walaupun masih malam. Sekarang sudah jam 3:30. Sholat asar, walaupun masih malam. Jamnya tetap normal. Paham ya? Jadi, Nabi mengatakan, tetap kalian sholat sebagaimana 1 tahun penuh. Bukan sholat 5 kali saja dalam 1 tahun itu. Paham ya? Bisa pahami? Begitu juga dengan puasa. Dikira-kira, oh, kita kan puasa biasanya 14 jam ya. Berapa jam kita? 12, 13. 12 jam. Ya dihitung. Oh ini sekarang udah masuk subuh. Berarti tahan. Kemudian nanti masuk azan. Udah masuk 12 jam, 13 jam. Buka. Walaupun masih malam. Atau yang kebalikannya siang.
Seperti itu. Paham ya? Paham? Antum jangan rasa aneh. Emang ada. Syekh bin Bas pernah ditanya oleh orang yang tinggal di sana. Bagaimana kami sholat? Syekh bin Bas loh, dulu masih hidup. 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Syekh bin Bas masih hidup. Bagaimana kami sholat di sana? Berarti ada siapa? Ada orang Islam di sana. Apalagi zaman sekarang. Tadi udah bikin vlog tadi itu. Tinggal Muslim di mana-mana. Bisa paham ya? Nah. Faham ayat ikhwan? Nah, itu. Nah. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang niat. Niat harus ada dalam puasa Ramadan. Terlepas apakah dia diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia syarat atau rukun. Ana condong dengan mengatakan dia syarat. Kenapa? Karena puasa Ramadan niat itu dijatuhkan di malam hari. Padahal proses puasa mulainya pada kapan? Pada saat adzan subuh itu. Itu kan real puasanya sampai nanti. Tapi kata para ulama, untuk puasa Ramadan, niat itu harus dijatuhkan di malam hari. Tidak boleh. Tidak boleh antum jatuhkan di siang hari. Baru antum. Tidak boleh. Tidak sah puasa itu. Harus dijatuhkan di malam hari. Terus bingung cara jatuhkan niatnya gimana? Gampang. Antum bangun sahur, itu masih malam. Antum bangun saja mau sahur, itu sudah dianggap apa? Sudah dianggap emang antum bangun mau main bola. Sahur itu buat apa? Kita namanya niat itu kepengen, qasd, mau melakukan sesuatu, itu sudah dinamakan apa? Niat. Jadi ketika kita bangun sahur itu sudah niat. Paham ya? Gampang, niat itu perkara gampang. Dan mayoritas para ulama mengatakan niat untuk puasa Ramadan kalau puasa Ramadan harus di malam hari dan harus terulang setiap malam. Jadi setiap malam harus ada niat yang baru. Kenapa? Karena satu malam dengan malam yang lain itu ibadah yang berbeda. Makanya harus diulang lagi. Harus ada niat yang baru setiap malam. Kalau adapun puasa sunnah maka tidak wajib di malam hari. Di tengah hari pun enggak masalah, siang hari. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha atau di salah satu istrinya. Ya jam 9, jam 10 Rasulullah datang. Aisyah ada makan enggak? Enggak ada. Ya kalau enggak ada idzan ana shaim. Ayo, enggak ada makan. Rasulullah belum makan apa-apa. Pulang dari masjid, belum makan apa-apa, pengen makan. Aisyah bilang belum enggak ada makanan Rasulullah. Ya kalau enggak ada makanan ya sekalian aja tambah pahalanya dengan apa? Puasa. Rasulullah bilang udah idzan ana shaim. Jadi dari hadis ini Rasul dipahami oleh para ulama kita bahwasanya puasa sunnah tidak harus di malam hari niatnya. Tadi Rasulullah jatuhkan niatnya kapan? Siang hari. Paham ya? Puasa sunnah boleh di tengah hari, siang hari. Selama antum belum melakukan pembatal apapun tadi pagi. Tapi kalau udah makan, udah minum, sudah makan tidak bisa. Rasulullah ketika melakukan tersebut, dia belum makan apa-apa. Belum makan apa? Belum makan apa-apa. Jadi nggak ada sarapan Rasul. Baik. Berikutnya di antara rukun yang disepakati. Rukun disepakati semua madhab adalah menahan diri dari hal yang membatalkan dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Oke, anak akan bahas sekarang pembatal puasa. Menahan diri dari hal yang membatalkan dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya. Pertama, hal yang membatalkan puasa. Makan dan minum sengaja. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, makan dan minum sengaja itu termasuk pembatal puasa. Adapun kalau lupa, maka itu rizki dari Allah untuk antum
di bulan Ramadan. Misalkan ada orang lupa masuk ke warung Padang, pesan rendang, pesan kikil, tumben nih sepi warung Padang. Orang puasa emang sepi. Datang dia, Pak, kikil, rendang, es teh. Makan dia, makan sudah sepi. Astagfirullahaladzim. Pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Pagi makan dia, sahabat. Aduh, udah selesai. Aduh. Ya Rasulullah, lanjutkan kata Rasulullah. Terus siang hari makan lagi dia. Waktu makan siang lagi. Makan kenyang. Selesai. Waduh. Lapar lagi. Rasulullah lanjut. Pas orang bagi takjil, muncul lagi dia. Waduh. Baru ingat dia kalau lagi. Rasulullah sempat tertawa. Ini orang antum gak biasa puasa. Tapi Rasulullah lanjutkan karena dia tidak tahu. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Makanya enak jadi orang pelupa itu enak. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan lupa itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Percaya kan tuh? Lupa itu nikmat. Ini bulan Ramadan. Hah? Yang penting jangan lupa ingatan aja antum. Lupa itu nikmat. Antum kalau ada musibah, bayangkan antum ada musibah yang menyakiti hati. Kalau Allah nggak kasih antum lupa, menderita nggak antum? Menderita. Tapi perlahan-lahan Allah kasih sifat lupa itu masuk, akhirnya kita bisa melupakan. Tapi pembahasan berikutnya adalah makan minum. Ulama tidak ada khilaf. Kalau ada orang sengaja makan dan minum, walaupun cuma secuil makanan, maka batal puasa dia. Paham ya? Dari terbenamnya fajar shadiq. Ingat, terbenamnya fajar shadiq. Atau kalau kita azan apa? Azan subuh. Ana nasihatkan antum. Jangan antum makan minum kalau sudah azan subuh. Kecuali kalau memang antum terdesak atau memang sisa dari makanan antum. Antum ketika minum tinggal sedikit lagi atau tinggal satu suap lagi. Allahu Akbar, antum bangun telat, tinggal 5 menit lagi, antum makan, buru-buru, baru minum sedikit, tinggal sedikit lagi azan. Lanjutkan. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Hari ini telat, hari kedua telat. 30 hari telat. Oh, antum batal puasanya. Antum. Sepakat. Imam 4 madhab, barang siapa yang makan dan minum pada saat fajar shadiq atau sekarang pada saat azan subuh, batal puasanya. Ada hadis-hadis yang berbicara tentang kalau tersisa makanan falyaqdi hajatahu. Hadis ini didoifkan oleh sebagian para ulama. Atau bahkan banyak para ulama mendoifkan hadis ini. Anggaplah hadis ini sahih. Ini keadaan khusus. Keadaan-keadaan tidak normal, tidak khusus. Antum bangun dalam 1 bulan telat sekali 2 kali. Mungkin. Tapi antum sengaja kurang bangun, tambah kuah, tambah lagi air, antri, ambil nasi, Allahu Akbar, antri dia, tunggu antriannya. Batal puasa. Tidak ada ulama mengatakan itu sah. Ulama yang bahas itu adalah ketika tersisa, anak makan azan, tinggal 1 sendok, mubadzir, makan. Adapun antum nunggu, tambah lagi, ambil nasi baru, enggak. Batal. 4 mazhab mengatakan batal. Maka hati-hati ya. Hati-hati dalam masalah ini. Ana mengatakan hadis itu sahih. Disahkan, tapi amalkan hati-hati. Bukan caranya dengan cara serampangan menggampang. Paham ya? Nah. Definisi makan.
Makan dalam fikih puasa, kalau makan kan, kalau kita makan itu apa sih? Makan adalah memasukkan makanan ke mulut kan. Itu kan definisi makan. Minum apa? Memasukkan air. Tapi di dalam fikih puasa, definisi makan dan definisi minum itu luas. Diluaskan. Sa'utika qa'idataini tahfadhuhuma tahullu lakal mushkil. Anak akan kasih dua kaidah. Dua kaidah ini akan mempermudah kita menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan makan dan minum. Di dalam pembahasan puasa ada dua kaidah penting. Kaidah apa? Yang pertama, pakai bahasa Arab. Anak pakai bahasa Arab dulu. Kullu ma dakhalal jawfa an tariqil fammi wal anfi fahuwa muftir. Bahasa Indonesianya, segala sesuatu yang masuk ke hidung atau ke mulut, maka dia membatalkan segala sesuatu. Mau dia makanan, minuman, ataupun bukan makanan, minuman, obat, racun, apapun itu. Walaupun bukan makanan, masuk ke melalui hidung, mulut, maka dia membatalkan puasa. Paham ya? Ngerti? Segala sesuatu yang masuk melalui mulut dan hidung, maka dia membatalkan puasa. Baik berupa makanan dan minuman. Dalam fikih puasa, tidak hanya dibataskan kepada makanan, tapi semuanya. Misalkan ada orang memasukkan apa? Obat melalui selang di mulutnya, batal puasanya. Paham? Bisa memahami? Nah, kenapa hidung dimasukkan dalam pembahasan puasa termasuk pembatal? Karena dalam karena dalam pembahasan wudu, Rasulullah pernah mengatakan, wabalik fil istinsyak illa antakuna sha'iman. Perdalam ketika wudu, perdalam menghidup air, ditekan kuat. Tapi kecuali dalam keadaan puasa. Kenapa kalau keadaan puasa? Karena kalau antum terlalu kenceng, nanti masuk air melalui apa? Hidung, akhirnya masuk ke dalam jauf. Tadi kullu ma dakhalal jauf. Segala sesuatu masuk ke dalam jauf. Jauf itu dari sini. Dari kerongkongan ke bawah itu namanya jauf. Kerongkongan ke bawah namanya jauf. Jadi, antara saluran hidung dan mulut itu satu. Antum pernah rasakan nggak? Ketika antum lagi makan, antum batuk. Nggak enak itu kan? Pas antum batuk, biasanya apa? Ada nasi di sini. Ya nggak? Ya nggak? Antum batuk kok nasi pindah di hidung? Karena antara hidung dan mulut ada jalur yang menemukan. Nah, makanya kata para ulama, apabila antum memasukkan segala sesuatu lewat hidung, walaupun obat, dia membatalkan puasa. Makanya kalau ditanya, Ustadz, apa obat tetes hidung? Kalau masuk, batal. Ustadz, apa obat tetes telinga? Tidak batal. Karena telinga tidak ada jalur ke jauf. Paham? Tidak ada jalur ke jauf. Jadi, obat tetes telinga tidak batalkan puasa. Tapi kalau obat tetes hidung, tetes mulut, apa semua, maka membatalkan puasa. Paham ya? Vaksin corona, batal puasa apa enggak? Antum misalkan, divaksin corona di sini. Orang di sini, antum di sini. Batal enggak puasanya? Dengan kaidah tadi. Batal enggak? Tapi kalau vaksin coronanya lewat hidung, batal. Sahih. Paham ya? Ngerti enggak? Kaidah yang kedua. Kullu ma dakhalal jawfa min ayyi tariqin wa yaqumu maqama at-ta'ami wasyarabi fa huwa muftir. Segala sesuatu yang masuk ke jauf dan dia mengganti makanan dan minuman, maka dia membatalkan puasa. Ana ulangi. Segala sesuatu masuk ke dalam tubuh dan dia berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman, maka membatalkan puasa. Contoh ada, antum lihat infus. Infus itu kan ada yang sifatnya obat, ada yang bukan obat. Kalau ada orang yang diinfus, apa ini? Obat, Ustaz.
biar tidak obat. Obat biar apa? Ini sifatnya apa? Obat. Batal nggak puasanya? Tapi kalau ada infus yang biasa antum lihat kalau di rumah sakit itu, ada orang sakit, seminggu nggak makan, nggak dikasih makan, dia nggak mau makan. Tapi hidup. Ya nggak? Itu karena infusnya dia dimasukin cairan, yang cairan itu pengganti makanan dan walaupun dia tidak makan, tidak minum, dia tetap bisa hidup dengan cairan tadi. Kalau ini, walaupun masuknya lewat tangan, lihat kepala, lihat apa saja, maka dia segala sesuatu masuk ke dalam tubuh dan sebagai pengganti makanan dan minum, maka dia membatalkan. Bahasa Arabnya, kullu ma dakhala al-jawfa min ayyi tariqin kana wa yaqumu maqama at-ta'ami wasyarabi fahuwa muftir. Fahuwa muftirun. Paham? Tapi pertanyaannya ana, oksigen. Ada orang kan dipakai oksigen tuh. Sesak nafas. Batal enggak? Lewat mulut, lewat hidung. Oksigen. Enggak batal? Batal apa enggak? Enggak batal. Batal enggak? Lewat mulut ya, hah? Tadi segala sesuatu yang masuk melalui mulut dan hidung maka membatalkan. Oksigen yang dipasang melalui mulut, melalui hidung, maka tidak batal. Azgar? Bagus. Ukasha, batal nggak? Hah? Uap, anak ganti, uap. Orang sesak nafas dikasih, betul nggak? Hah? Type yang pertama betul, tidak batal. Ini kita tiap hari hirup oksigen, bukan batal. Paham ya? Kecuali oksigennya ada obat. Obat sesak nafasnya tadi yang pakai uap juga, kalau dia ada obatnya, dimasukin cairan obat berupa fisik, kelihatan fisik obatnya, maka batal. Tapi kalau dia hanya uap, sifatnya udara, tidak batal. Paham ya? Karena sama aja kayak kita hirup ini kan. Paham ya? Jadi kalau ada orang gini, ada orang bakar sate itu, kan kalau di warung Padang, sore gini di asapnya kemana-mana. Atau hirup, batal enggak itu? Karena tidak ada zat, harus ada zat, berwujud zatnya. Maksud zat itu benda, berfisik, paham ya? Kan, kalau asap itu kan nggak bisa digapai, paham ya? Paham di sini? Ngerti nggak tuh? Baik. Anda anggap selesai pembahasan makan dan minum. Ada yang mau ditanyakan tentang makan dan minum ini? Air liur tidak? Air liur, lihat definisi tadi. Undur ilal qaedah. Antum kalau paham kaidah yang anak kasih, tahullu lakal muskil. Kullu ma dakhala. Ada dakhal atau mawjud di dakhil. Tidak. Dakhala. Huwa qad dakhal atau qimah. Atau wujud di dakhil. Kalau dulu anak kecil itu seumuran antum SMP, nggak boleh telan air ludah. Sibuk aja ludah itu malah nggak bagus. Telan aja. Yang dibahas oleh para ulama, ada dia kumpul ludah, kumpul baru telan lagi. Nah, itu yang jadi masalah. Paham? Baik. Pembahasan berikutnya di antara hal yang disepakati oleh para ulama juga
Di antara yang dibahas juga oleh para ulama tentang di antara pembatal adalah muntah. Muntah sengaja. Muntah dengan sengaja itu adalah termasuk pembatal puasa. Ada muntah tidak sengaja. Muntah sengaja itu kayak gini. Dia sengaja masukin tangannya. Atau dia sengaja mencium aroma busuk. Atau dia sengaja melihat pemandangan-pemandangan yang membuat dia muntah. Itu sengaja namanya. Tapi kalau kita naik mobil, kemudian ternyata mual, itu bukan, tidak masuk dalam hadis ini. Nabi SAW mengatakan, untuk dari Abu Hurairah, Rasul SAW mengatakan, man dhara'ahul qai'u falaysa alaihi qada. Barang siapa yang terkalahkan oleh tidak sengaja muntah, falaysa alaihi qada'un, maka dia tidak wajib mengqada. Sah puasa dia. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang sengaja berbuat-buat untuk memuntah, maka dia wajib mengqada. Wajib mengqada. Nah, yang berikutnya juga di antara hal yang sering dibahas, bahasanya panjang, bekam. Bekam apakah dia membatalkan puasa atau tidak? Tergantung. Kita harus mendudukan definisi bekam itu apa. Fahada yahtaj ila kalam tawil haula hadhihi al-qadiyah. Taib ana sa'wasil fima ba'd. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhal. Ana ingin bahas secara cepat saja. Berapa menit? Hal-hal yang diperbolehkan untuk dan tidak membatalkan puasa. Junub dalam keadaan di siang hari Ramadan tidak membatalkan puasa, atau orang yang masuk pagi hari dalam keadaan junub. Dia junub, belum sempat mandi junub, ternyata sudah azan, tetap sah. Macam ada perempuan, dia suci dari haid, tinggal 2 menit lagi, tiba-tiba dia suci. 2 menit daripada mandi, mendingan makan sahur. Dia makan sahur baru 2 sendok minum air udah azan. Belum sempat mandi suci dari haid, atau kalau laki-laki belum sempat mandi suci dari junub, maka boleh. Kenapa? Karena syarat sah puasa itu, junub itu kan syarat sah solat, bukan syarat sah. Paham? Yang penting gini, yang tidak boleh wanita haid itu gini, terbit fajar sodiknya terbit, tidak boleh ada haid di situ. Sekarang darahnya berhenti total ketika fajar sodiknya udah muncul, walaupun belum sempat mandi, paham ya? Tapi misalkan darahnya masih ada, terus azan 2 menit setelah azan baru suci, gimana dong? Yang nggak usah puasa, karena dia mendapati antara waktu terbitnya fajar sodik sampai tenggelamnya matahari ada darah. Begitu juga ada perempuan haid, tinggal 2 menit lagi, tiba-tiba keluar darah, gimana? Ya batal puasanya. Yang penting antara rentan waktu terbitnya fajar sodik sampai tenggelamnya matahari tidak boleh ada darah haid di situ. Paham? Itu fikih khusus perempuan. Tapi Allahu a'lam bishawab. Nanti banyak hal. Jadi boleh mandi, berenang ketika puasa boleh. Menelan air ludah termasuk halal yang diperbolehkan. Menyiram kepala misalkan terlalu panas,
siram kepala, berenang, boleh. Yang penting bukan berenang untuk keminum airnya ya. Enggak. Berenang tidak masalah. Tidak makruh juga. Nabi pernah mandi dengan istrinya dan dalam keadaan puasa. Tidak masalah. Kemudian apa? Berkumur-kumur, istinsyak. Boleh. Yang penting jangan didalamkan. Tetap. Tapi jangan dalam-dalam. Kemudian diantara yang diperbolehkan ketika puasa mencoba makanan. Jadi mencoba, tidak masalah. Yang tidak boleh tadi, dakhalal jauf. Jauf itu adalah dari sini ke bawah, tenggorokan ke bawah. Taib. Ketika kita mencoba makanan kan di lidah, kemudian kita buang lagi. Dakhalal jauf amla. Mazala kharij jauf. Jauf itu gini. Anak kalau makan misalkan kue, masih kelihatan di mulut kuenya, mangap kelihatan. Itu bukan jauf namanya. Tapi kalau sudah ketelan, masuk aja lihat sini. Berarti sudah dakhalal jauf. Paham ya? Jadi ketika ada ibu-ibu, coba aja enggak apa-apa. Enggak batal itu. Bukan mantap. Ditelan ya itu batal. Paham ya? Wallahu alam bissawab. Pertanyaannya ini, apakah kita sholat tarawih membaca doa iftitah ketika di awal saja atau di setiap 2 rakaat? Ini bukan hanya pembahasan sholat tarawih aja, di semua sholat. Apakah kita membaca doa iftitah itu hanya di rakaat pertama saja? Apakah di setiap rakaat? Gitu. Sama aja, apa bedanya doa iftitah? Doa selain ini dan selain doa salat tarawih dengan yang lain. Iftitah ayul ikhwah. Mana iftitah? Pembuka. Pembuka salat apa? Kapan pembuka salat? Salat itu kapan dibuka? Di rakaat keberapa? Pertama, di rakaat kedua enggak perlu iftitah. Enggak perlu iftitah. Paham ya? Yang ada di pembahasan fikih itu, yang ada, apakah kita perlu ta'awudz? Ta'awudz dalam setiap rakaat. Apakah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu hanya di rakaat pertama saja atau dalam setiap rakaat? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antara yang mengatakan bahwasanya setiap rakaat harus baca, disunahkan juga baca ta'awudz. Kenapa? Karena di setiap awal rakaat tersebut kita membaca Al-Quran. Paham ya? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di antara kasus yang beliau menyelisihi gurunya sendiri dalam kasus ini. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ta'awudz itu hanya terjadi di rakaat pertama saja. Adapun rakaat kedua ketika kita baca Al-Fatihah, surat tidak perlu ta'awudz lagi. Yang perlu ta'awudz di setiap rakaat itu dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan merupakan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu alam. Bagi mereka yang mengatakan bacaan satu solat itu, bagi yang mengatakan satu solat dianggap satu bacaan, maka ta'awudznya hanya di awal saja. Bagi mereka yang mengatakan bahwasanya setiap solat itu bacaannya tersendiri, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah dan mazhab Syafi'i, mereka mengatakan setiap solat diawali dengan ta'awudz juga. Jadi sebelum antum baca Al-Fatihah, antum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun iftitah wadih, iftitah faqat fi doa iftitah pembuka, berarti hanya di kapan? Hanya rakaat pertama saja, tidak perlu di rakaat yang berikutnya. Dan ini semua solat, bukan hanya solat tarawih. Wallahu alam bissawab. Ada lagi? Alas? Ada lagi? Soal. Atau ana as'al lakum. Antum yang paling belakang.
Pertanyaan nanti kan teman-teman tuh. Jangan senyum-senyum ente. Senyum kalau bisa jawab. Apa? Kapan puasa disyariatkan? Berdiri. Ayo, jawab. Bulan Feb bulan Sabit. Bulan puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Allah, akhi, ittaqillah. Itu. Asa, akhi, bas. Mana Nasrul nanti. Jawab ente. Kapan bulan Ramadan di apa? Cepat, berdiri. Cepat. Tahun berapa? Bulan apa? Pilih antum dari Februari, Januari. Tahun berapa? Tahun? Tahun kedua setelah hijrah di bulan Sya'ban sebelum perang Badar. Baik. Naktafi hadza subhanallahi.